Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yang kita bahas adalah tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Struktur dan fungsi tumbuhan terdiri dari struktur organ, jaringan tumbuhan, dan juga ada tambahan tentang teknologi di lingkungan yang terinspirasi dari organ-organ tumbuhan. Nah, yang pertama, organ tumbuhan terdiri dari apa? Ada organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif itu yang tidak digunakan untuk proses perkembangbiakan, sedangkan organ generatif digunakan untuk proses perkembangbiakan. Organ vegetatif misalnya apa? Ada akar, batang, dan juga daun. Sedangkan untuk organ generatif itu terdiri dari bunga dan juga biji dan buah. Jaringan pada tumbuhan itu ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem terdiri dari meristem primer dan meristem sekunder. Untuk jaringan dewasa ada jaringan pelindung atau epidermis, jaringan pengisi atau parenkim, jaringan penguat terdiri dari kolenkim dan sklerenkim, dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Untuk teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan, misalnya di sini ada panel surya, sensor cahaya, alat pemurni air, dan juga lapisan pelindung atau pengkilap, misalnya pada mobil maupun untuk sepatu. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah akar. Di sini di bagian sebelah kiri adalah gambar dari akar serabut atau bagian A, sedangkan bagian B adalah akar tunggang. Nah, akar serabut sendiri itu biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil, yaitu pada padi, jagung, dan juga rumput. Untuk akar tunggang terdapat pada tumbuhan apa? Pada tumbuhan dikotil, misalnya pada mangga, jambu, itu menggunakan akar tunggang. Nah, perbedaan yang mencolok dari kedua akar ini adalah jika akar tunggang dia memiliki akar utama, sehingga dia itu lebih kokoh, tumbuhannya akan lebih kokoh daripada tumbuhan yang memiliki akar serabut karena tidak memiliki akar utama. Fungsi akar sendiri itu adalah menambatkan tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral, menyimpan cadangan makanan, serta menyerap oksigen dari dalam tanah. Nah, di sini ada gambar dari penampang melintang jaringan akar. Ada 3 bagian utama. Dari yang paling bawah adalah daerah pembelahan sel. Ada daerah pemanjangan dan daerah pematangan. Untuk daerah pembelahan sel itu terdapat tudung akar dan juga meristem apikal yang aktif membelah. Jadi yang menembus bagian tanah itu terdapat pada daerah pembelahan sel. Tudung akar ini fungsinya untuk melindungi akar. Jaringan pemanjangan tentunya untuk membantu akar menjadi semakin panjang, dan daerah pematangan terdapat rambut akar yang membantu proses penyerapan air dan mineral. Yang kedua adalah batang. Batang monokotil dan juga batang dikotil. Ada pada gambar berikut. Untuk yang A itu adalah gambar pada batang monokotil. Ruas batangnya itu terlihat jelas. Di sini ada ruas-ruas batang. Ini misalnya pada pohon bambu. Nah, untuk batang dikotil itu ruasnya tidak terlihat jelas dan biasanya dia akan bercabang serta memiliki kambium. Fungsi batang sendiri yaitu menyokong tumbuhan, mengedarkan air dan mineral serta makanan, menyimpan cadangan makanan untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu, misalnya untuk tebu ataupun sagu. Itu batangnya digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, di sini jika batang kita potong, jaringannya seperti ini. Untuk yang bagian kiri, ini untuk batang dikotil. Sedangkan untuk bagian yang kanan, ini adalah monokotil. Monokotil. Perbedaan yang mencolok adalah pada dikotil itu strukturnya tersusun rapi antara dari berkas pembuluh, epidermis, sklerenkim, floem, xilem, empulur maupun korteks, dan biasanya dia itu pada floem dan xilem itu terpisahkan oleh jaringan kambium.
Sedangkan pada monokotil itu letaknya tersebar, berkas-berkas pembuluhnya itu tersebar. Jadi floem dan silemnya itu nggak tersusun rapi seperti ini, tapi menyebar ke segala arah karena dia juga tidak memiliki kambium. Selanjutnya adalah daun. Daun monokotil bentuknya itu sejajar dan daun dikotil bentuknya menyirip. Fungsi daun sendiri adalah mengambil CO2 atau karbon dioksida dari lingkungan di sekitar daun. Terus mengatur penguapan atau transpirasi. Jadi kadar airnya berapa, intensitas sinar mataharinya bagaimana, itu yang mengatur penguapannya adalah daun. Pernafasan atau respirasi. Nah, di sini daun ini jika kita potong melintang, jaringannya terdiri dari epidermis, ada bagian atas dan juga ada bagian bawah. Epidermis itu untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Terus terdiri dari apa lagi? Di sini ada yang berwarna hijau. Yang berwarna hijau ini adalah kloroplas yang berisi apa? Klorofil, yaitu zat hijau daun yang membantu proses fotosintesis. Nah, yang di luarnya hijau-hijau ini apa? Di sini adalah jaringan parenkim. Parenkim sendiri dibagi menjadi dua, ada parenkim palisade, ada parenkim bunga karang. Proses fotosintesis terjadi pada parenkim palisade. Kenapa? Karena mengandung klorofil. Disebut bunga karang karena dia itu berungga-rungga seperti karang dan dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Untuk pembuluh angkutnya terdiri dari silem dan floem. Kalau silem tadi mengangkut air mineral, kalau floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ini sendiri ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, proses fotosintesis reaksinya seperti ini. Ada karbon dioksida ditambah dengan air. Tentunya harus ada sinar matahari dan zat hijau daun, maka akan terbentuk glukosa dan juga oksigen. Proses terjadinya fotosintesis ini terbukti dia itu menghasilkan menghasilkan glukosa. Kita bisa menggunakan percobaan Sharp, yaitu untuk membuktikan hasil fotosintesis menghasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum untuk cadangan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, proses yang pertama untuk yang A ini adalah aluminium foil ataupun karbon ditutupkan pada sebagian daun. Untuk apa? Untuk mencegah sinar mataharinya masuk ke dalam bagian daun yang tertutup ini. Kemudian dia akan dimasak menggunakan air. Proses yang B akan dimasak menggunakan air panas, air mendidih, tujuannya untuk mematikan sel-sel daun. Proses yang ketiga adalah dimasak menggunakan alkohol untuk mematikan atau melarutkan dari klorofil yang ada di dalam daun. Setelah 3 proses ini barulah nanti ditetesi dengan larutan iodium. Jika dia itu berwarna hitam, maka dia itu akan positif glukosa. Kalau dia berwarna kuning, maka dia negatif glukosa atau tidak mengandung glukosa. Nah, di sini terbukti bahwa saat dia tidak melakukan fotosintesis, otomatis tidak dihasilkan glukosa. Kalau dia melakukan fotosintesis dari daun yang tetap berwarna hijau, terkena sinar matahari, maka akan berwarna hitam setelah proses ini tadi. Berarti dia terbukti mengandung glukosa. Lalu bagaimana cara membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen? Kita bisa menggunakan percobaan Arrhenius. Jadi percobaan ini kita menggunakan tumbuhan hidrilla. Ini yang berwarna hijau ini hidrilla, tumbuhan air. Kita tutup dengan corong kaca, terus kita tutup dengan tabung reaksi. Habis itu biarkan dia terkena sinar matahari. Nanti lama-lama karena dia mengandung zat hijau daun dan ada sinar matahari, otomatis dia akan menghasilkan oksigen. Di sini nanti akan muncul gelembung-gelembung udara. Nah, gelembung-gelembung udaranya inilah yang kita lihat sebagai oksigen. Yang kita identifikasi dia itu adalah oksigen. Selanjutnya bagian yang organ tumbuhan yang lain adalah bunga. Bunga itu sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada tangkai, kelopak, dan juga mahkota. Yang berwarna orange ini mahkota, kalau yang hijau adalah kelopak.
Alat reproduksinya terdiri dari benang sari dan juga putik. Benang sari otomatis yang jantan dan putik adalah yang betina. Proses penyerbukan akan terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik, begitu kan? Terus ternyata bunga itu sendiri ada yang dikatakan sempurna dan tidak. Kapan dikatakan sempurna? Saat dia itu memiliki benang sari dan juga putik. Tapi kalau dia hanya memiliki benang sari saja ataupun putik saja, maka dia dikatakan bunga tidak sempurna. Dan proses penyerbukannya apa bisa terjadi? Masih bisa dengan bantuan makhluk hidup yang lain ataupun dengan bantuan angin juga bisa. Tergantung jenis serbuk sarinya. Untuk tumbuhan monokotil biasanya daun kelopak, daun mahkota terdiri dari kelipatan 3. Di sini kelipatan 3-nya ada contohnya, dia memiliki mahkota sebanyak 6. Untuk tumbuhan dikotil biasanya kelipatan 2 ataupun kelipatan 5. Nah, pada buah dan biji itu biji terbentuk dari proses pembuahan yang terjadi antara benang sari dengan putik. Karena terbentuk biji, lama-lama dia akan membesar dan terbentuklah buah. Buah sendiri ada daging buah dan masih ada biji. Biji ini nanti yang bisa ditanam untuk menjadi individu baru. Terus jaringan, kita masuk ke jaringan. Jaringan yang pertama yang kita bahas adalah jaringan meristem primer. Meristem primer ini adalah jaringan meristem yang sel-selnya aktif membelah menyebabkan pertumbuhan primer. Ada di mana? Ada di akarnya bertambah panjang, ada di batang, batangnya bertambah besar. Dan juga ada meristem apikal atau meristem ujung, adalah jaringan meristem yang letaknya di bagian ujung akar. Jadi di ujung akar ini tadi ataupun di ujung batang. Ini namanya meristem apikal. Selanjutnya ada meristem sekunder. Kalau meristem sekunder itu yaitu sebenarnya jaringan dewasa tapi dia itu sudah berhenti pertumbuhannya dan menjadi jaringan embrional lagi. Maksudnya embrional lagi, aktif membelah lagi gitu ya. Jaringan meristem ini biasanya terletak di antara xilem dan floem yang akan membentuk kambium gabus dan juga kambium. Untuk terutama bisa kita amati itu pada tumbuhan dikotil. Selanjutnya ini adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu bisa epidermis atas maupun epidermis bawah. Kita bisa contohkan di sini epidermis yang terdapat pada daun. Dia itu bisa di atas di bawah karena dia berfungsi sebagai pelindung pertukaran zat maupun transportasi dan penyerapan zat. Bentuknya itu seperti balok, di sini kan kelihatan seperti balok-balok gini. Dan hanya satu lapis sel. Di kulit kita pun juga mengandung jaringan epidermis, jadi untuk melindungi. Terdapat modifikasi misalnya stomata. Di sini ada stomata. Dia itu bisa trikoma. Trikoma ada di sini. Untuk itu apa? Seperti lapisan lilin, ada juga bulu akar tadi. Serat pada kapas, lentisel pada batang yang bergabus. Jadi kalau kalian kelihatan ada batang pohon tumbuhan yang pecah-pecah itu adalah lentisel. Modifikasi dari epidermis. Nah, untuk jaringan penguat terdiri dari parenkim, kolenkim, dan juga sklerenkim. Untuk parenkim terdapat pada akar, batang, daun, dan buah. Terdapat pada xilem, di antara xilem dan floem. Selnya hidup dan aktif membelah, berdinding tipis, bulat, persegi, panjang, umumnya berbentuk segi 6. Terdapat ruang di antara sel. Banyak mengandung kloroplas. Terus habis itu mempunyai banyak vakuola dan mampu bersifat embrional. Selanjutnya adalah jaringan kolenkim. Strukturnya hampir sama dengan parenkim tadi, menguatkan tumbuh-tumbuhan muda atau herba. Selnya bulat karena penebalan dari selulosa pada dindingnya. Selnya hidup, tidak terdapat ruang di antara sel dan terdiri dari selulosa maupun pektin. Tidak memiliki zat lignin atau zat kayu. Jadi bisa misalnya kita ibaratkan untuk rumput itu kan tidak memiliki zat kayu atau lignin.
Nah, untuk sklerenkim, jaringan penyokong yang keras, dindingnya tebal, keras, tersusun dari sel mati, tidak terdapat ruang antar sel, dinding selnya mengandung selulosa dan juga lignin. Nah, bedanya tadi, kalau pada kolenkim itu dia itu lebih nggak terlalu keras, nggak sekelas pada sklerenkim. Kalau sklerenkim ini misalnya pada tumbuhan mangga itu kan keras batangnya, berarti dia mengandung banyak sklerenkim. Untuk jaringan pengangkut ada silem dan juga ada floem. Ingat kalau silem berarti dia itu mengangkut air, jadi ini I, jadi ini juga I gitu ya. Selain air, otomatis ada garam mineral dari akar. Akar dapat dari mana? Dari dalam tanah. Ada floem, floem itu mengangkut hasil fotosintesis. Jadi ini F, di sini juga F. Hasil fotosintesis oleh siapa? Oleh floem. Dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Untuk unsur penyusun dari silem itu ada trakea, serabut silem, dan parenkin silem. Sedangkan untuk floem ada unsur tapis, sel pengiring, serabut floem, dan parenkim floem. Nah, penerapan teknologi yang terinspirasi dari jaringan maupun organ pada tumbuhan misalnya adalah panel surya. Panel surya ini seperti proses fotosintesis. Jadi ia terinspirasi dari proses fotosintesis. Ada cahaya yang matahari yang basic adalah energi cahaya masuk ke dalam organ daun oleh klorofil, akan mengubah klorofil itu dengan menarik sinar matahari sehingga mampu mengubah karbon dioksida menjadi glukosa atau energi yang digunakan oleh tumbuhan dan juga oksigen. Di sini sama. Dan prosesnya ini kenapa? Karena adanya perpindahan dari ion-ion positif ini. Adanya aliran ion mengakibatkan dia terbentuk perpindahan elektron. Elektron ini kalau negatif, dan di sini juga akan perpindahan ion-ion positifnya sehingga terjadi aliran listrik. Di sini juga sama. Di sini untuk panel suryanya ia menerima cahaya matahari yang berupa energi cahaya akan diubah oleh elektroda negatif, terdapat elektroda negatif sehingga ada aliran elektron dan ada aliran elektron yang mengakibatkan terbentuknya energi listrik sehingga lampu bisa menyala. Terus ada sensor cahaya. Sensor cahaya ini terinspirasi dari organ atau jaringan stomata. Stomata pada tumbuhan kaktus, dia itu pada malam hari cenderung dia akan terbuka dan pada siang hari dia itu akan tertutup. Di sini terdapat fotoreseptor. Jadi dia akan bekerja berdasarkan intensitas jumlah sinar matahari. Jika sinar mataharinya banyak, maka dia akan menutup. Kalau sinar mataharinya sedikit, maka dia akan membuka. Nah, di sini sama. Jika sinar mataharinya sudah banyak, maka lampunya akan mati. Otomatis lampu di jalan raya ini akan mati. Tapi kalau sinar mataharinya meredup, jadi sudah mulai malam, otomatis lampu jalannya akan menyala dengan sendirinya. Selanjutnya adalah alat pemurni air. Jadi di sini terinspirasi dari organ akar pada rambut-rambut akar di eceng gondok. Eceng gondok itu kan mampu hidup di air yang kurang bersih ya, tapi ternyata yang bisa masuk untuk ke dalam tumbuhannya itu hanya molekul-molekul air yang cukup bersih. Nah, di sini digunakan untuk inspirasi alat pemurni air sehingga yang bisa diserap oleh alat pemurni air ini hanyalah air yang bersih atau yang kita sebut dengan aquaporin. Jadi molekul-molekul air saja yang bisa masuk karena adanya struktur dari aquaporin di dalam membran sel pada akar eceng gondok ini tadi. Dan selanjutnya adalah lapisan pelindung dan pengkilap. Di sini terinspirasi pada kutikula daun talas. Kutikula ini menyebabkan dia itu airnya nggak mau menempel. Di sini kan tetap terbentuk bulir-bulir air,
Nah, debu pun juga akan enggan menempel pada daun ini sehingga daunnya itu cenderung lebih mengkilap. Kita aplikasikan ini prosesnya pada lapisan lilin untuk cat pada mobil. Ternyata di sini yang diberi pelindung, yang sebelah kanan ini yang diberi pelindung dan yang sebelah kiri yang tidak diberi pelindung. Karena tidak diberi pelindung, otomatis debu, kotoran, air lebih gampang menempel dan dia akan lebih cepat kusam daripada yang diberi pelindung. Oke, demikian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.